Selamat datang di Podcast Show. Hari ini kita kedatangan tamu dari Q Posin. Selamat datang Pak Musolin. Oke. Gimana kabarnya Pak? Baik. Oke. Kayaknya ini kita pertemuan pertama ya Pak ya? Ya. Saya baru ketemu nih sama Bapak. Ya. Ada info yang menarik untuk kita bahas ya hari ini tentang Q Posin. Boleh Pak ceritain Q Posin itu apa sih Pak? Ya, jadi sebelum cerita ke Posin ya cerita background dulu ya. Jadi sekarang ini kan dunia bisnis ini berubah dengan kemajuan teknologi. Apa yang sudah dikenal oleh banyak kalangan itu ada yang namanya disruption. Ya. Jadi siapa yang bisa memenangkan bisnis itu bukan dari besar kecilnya perusahaan lagi, tapi dari bagaimana bisnis modelnya. Betul. Yang bisa memenangkan gitu. Nah, Pos Indonesia juga harus menyikapi itu perubahan itu, karena ini perilaku pelanggan juga jadi berubah. Semuanya serba inginnya itu dilakukan dengan praktis dan mudah menggunakan teknologi gitu ya. Lebih banyak pakai on demand gitu. Betul. Berbasis aplikasi. Ya sekarang udah canggih ya Pak ya, teknologi semua ya. Jadi di Posin ini lahir dari kondisi seperti itu. Jadi sebetulnya udah kita siapin dari awal tahun. Jadi sebelum ada wabah ya. COVID-19 itu. Betul. Jadi bahwa kita harus menyediakan layanan on demand berbasis aplikasi. Betul. Jadi dia bisa menggunakan mobile apps maupun web. Gitu. Jadi di mana pelanggan kalau mau melakukan pengiriman barang itu cukup lah dia order dari Lewat handphone aja ya Pak ya? lewat handphone. Nah, nanti kita akan pick up. Oh jadi langsung jemput ya Pak ya? Jemput proses di tempat. Oh oke. Ngomong-ngomong kenapa sih namanya Q Posin Pak? Namanya Q Posin. Jadi sebetulnya Q ini mengikuti tren milenial ya. Oh iya. Q ini kan dibacanya Q gitu ya. Jadi, Q gitu ya. Bos Q. Oh iya. Betul. Sebetulnya ini Kuposin aja. Oh, sebutannya Kuposin aja. Oh iya. Betul. Q sendiri selain memang itu mengikuti kayak anak milenial, Q itu juga berarti quality and quick. Oh, maknanya dalam juga ya? Gitu. Oh iya, mantap. Sementara Posin aja itu juga sebetulnya bukan istilah baru. Dulu ya orang itu sudah biasa kalau ini mau ngirim gimana nih, Posin aja gitu. Betul. Orang zaman generasi dulu itu sudah biasa pakai itu. Betul. Ini mau ngirim uang gimana? Posin aja. Iya. Jadi ini kita membangkitkan lagi dari memori yang sudah tersimpan ini, kita bangkitkan lagi. Ayo kita Posin aja. Oh iya, memori lama yang dulu udah jadi bukan terkenang ya bukan Pak ya? baru. Jadi sebelum ada model begitu sebetulnya dulu sudah gitu. Nah kita bangkitkan lagi semangat ini dan Posin aja ini semacam apa ya, ajakan gitu ya. Betul. Posin aja. Iya. Jadi sambil kita mau nyebutin nama aplikasinya, sambil kita mengajak juga ya orang itu biar pakai gitu kan. Udah Posin aja deh gitu ya. Posin aja. Iya betul. Kalau target penggunanya gitu ya, sebetulnya target pengguna Kuposin aja tuh siapa sih Pak? Yang bisa menggunakan layanan ini ya pasti para milenial ya. Milenial pasti ya. Milenial yang mager. Iya. Itu apa maunya dilakukan. Benar. Sambil selonjoran. Iya. Itu rebahan Pak sekarang. Ya, itu beres dengan ini. Iya betul. Tapi bisa juga digunakan oleh para pebisol. Oh, bisnis online ya? Online, lalu untuk rumah tangga, ibu-ibu yang sibuk segala rupa daripada datangin ke kantor pos atau ke loket yang ngapain, udah pakai ini juga.
Bisa juga perkantoran, semuanya bisa. Dan juga orang-orang yang butuh layanan cepat dan praktis. Siapa aja yang mau dijemput, ya, pakai aja aplikasi ini ya. Iya. Oke, keren ya pemirsa ya. Aplikasi ini kayaknya memang wajib banget nih kalian coba. Ini apa namanya? Salah satu layanan terbaru yang bisa mempermudah layanan untuk pengiriman barang khususnya. Jadi kalian kalau mau ngirim nih, order lewat HP, nanti petugasnya datang ya Pak ya? Iya. Iya, oke. Kalau secara payment sistemnya ya, itu gimana sih caranya si pelanggan itu bisa bayar dengan mudah gitu? Nah, ini untuk tahap awal ini bisa menggunakan dua cara. Yang pertama tunai. Yang kedua menggunakan giro pos. Oh, giro pos PGM maksudnya Pak? Nah, PGM. Oh gitu. Giro ini kan juga layanan pos yang usianya udah sangat tua. Betul. Nah, ini juga kita bangkitkan lagi dengan kita modernisasikan lagi. Dan giro pun sudah ada aplikasinya juga. Ya betul. Pos giro mobile itu. Betul. Nah, ini nanti selanjutnya memang kita integrasikan. Nah, selain menggunakan giro, nanti juga kita akan menggunakan e-money tertentu lah yang biasa digunakan oleh teman-teman milenial juga bisa nanti. Berarti makin banyak lagi nanti payment channelnya Pak ya? Ya kan kita. Nggak cuma pakai giro aja lah ya? Nggak pakai giro aja. Berarti memang semuanya dikonsepkan supaya lewat virtual aja kayaknya ya. Kalau misalkan begitu berarti nanti aplikasi PGM itu terintegrasi dengan Kuposin Pak? Ya, kita akan integrasikan. Ya, jadi selain orang yang sudah biasa pakai PGM ya silakan gitu. Tapi nanti dengan Kuposin juga bisa juga. Oh gitu, ya. Sebetulnya yang paling penasaran ya Pak ya, gimana sih proses hingga kiriman itu di pick up, terus bisa diterima, prosesnya gimana sih? Ya. Jadi kalau mau menggunakan layanan ini tentu saja pertama kita download dulu dari Play Store ya. Oke, pertama download. Oke. Download Play Store, lalu di situ registrasi. Sangat simpel lah, nggak repot. Nah untuk registrasi ini ada dua pilihan, sebagai pebisol atau sebagai pengguna. Oh, ada klasifikasinya ya. Kalau sudah terdaftar jadi user, langsung bisa melakukan order untuk. Nah, default alamatnya memang alamat waktu mendaftar, alamat rumah tempat, tapi bisa juga kalau dia lagi di lokasi lain, dia bisa masukkan lokasi dia misalnya di kantor atau lagi nongkrong di kafe atau apa, kalau sudah nggak COVID nanti ya. Iya betul. Nah itu bisa ngorder di Jadi kalau misalkan lagi di luar rumah pun bisa ngorder ya. Oke. Mau alamat pengirimnya di mana itu bisa jadi pilihan. Kalau defaultnya ya alamat waktu dia registrasi. Iya, yang terdaftar di aplikasi ya. Ya. Tapi kalau nanti dia memilih alamat lain bisa juga. Setelah diklik order, setelah itu apa Pak? Nah, itu nanti kan langsung ini aplikasi ini selanjutnya akan dibidding yang akan jatuh ke salah satu petugas pickup kita nanti. Yang mungkin ada di radius sekitar pengorder ya. Oh dia langsung membaca radius berapa kilometer, ada nggak yang bisa pick up ini? Ada petugas pick up kita yang dapat order itu, nah, sudah dia juga bawa aplikasinya kan, langsung dia meluncur ke lokasi. Nah, sementara user tadi juga bisa memantau pergerakan yang pick up. Lacaknya langsung online Pak? Ya, kelihatan, bergerak, jadi nggak nunggu disuruh bengong kan. Iya. Jadi dia bisa ngelihat, banget ya. sudah bergerak. Bahkan bisa chatting kalau misalnya. Sama petugasnya gitu ya, bisa masih di mana nih Pak gitu ya. Iya, pokoknya ada. Iya. Pak ini Mas sudah sampai mana? Bisa chatting. Canggih banget ya. Wih, keren. Setelah itu berarti datang nih petugasnya ke tempat kita untuk menjemput. Selanjutnya apa tuh Pak? Jadi pada waktu sebelum minta di pick up tadi kan udah ngisi data-data kan, penerimanya siapa, terus memperkirakan beratnya berapa, ukurannya berapa. Nanti begitu yang pick up datang itu akan dicek ulang. Dia akan bawa
alat timbangan gitu ya. timbangan yang gantung. Nah, terus juga ukuran segala rupanya akan dicek ulang, terus langsung divalidasi tujuannya kemana, nanti tarifnya langsung muncul. Oh, tarif untuk biaya pengiriman itu? Ya, begitu udah diproses, ditransaksikan, nanti user ini akan mendapatkan kode booking namanya. Kode booking ini ya gabungan dari angka dan huruf ya, alfanumerik. Di mana kode booking ini bisa digunakan untuk tracking kiriman. Nah, trackingnya juga pakai aplikasi yang di situ juga. Oh ya udah all in one ya, keren nih. Nggak perlu kita pindah-pindah lagi aplikasi gitu, pindah website gitu ya. Tracking di situ. Oke, keren nih. Nah, keuntungannya untuk menggunakan aplikasi ini bagi pengguna itu apa sih Pak keuntungannya? Ya pasti diberikan kemudahan dan praktis gitu ya. Nah, nggak perlu repot-repot. Udah dari dimana saja dia sambil beraktivitas atau apa, ya sudah order saja. Daripada kalau dia harus keluar, apalagi sekarang lagi wabah begini. Betul. Pak. Jadi aplikasi ini sangat tepat. Betul. Digunakan gitu. Untuk sekarang yang lagi di rumah aja. Betul. Sekarang kan memang kondisinya betul-betul mendukung dengan adanya kegiatan full di rumah aja gitu ya. Apabila nanti kondisinya udah normal kembali, kira-kira rencana kedepannya itu gimana Pak? Kalau misalkan perekonomian sudah balik lagi seperti normal. Jadi apalagi bagi yang sudah menggunakan akan merasakan kemudahannya ya. Betul. Jadi walaupun sudah normal, ya ingin melakukan dengan cara yang sama lah. Iya. Ngapain mesti repot-repot? Iya. Datang ke kantor pos atau apa? Sudah cukup aja. Jadi tetap walaupun sudah normal, kebiasaan yang sudah praktis dan mudah tadi akan pasti juga banyak yang akan berlanjut. Oke, keren ya. Jadi jangan cuma digunakan pada saat kondisi pandemi ini aja gitu ya. Kawan-kawan nanti bisa tetap gunakan aplikasi ini pada saat nanti mudah-mudahan secepatnya kondisi kita ini balik lagi ke normal lagi ya Pak ya. Ya. Bapak ngerasain nggak sih ada yang benar-benar berubah di kehidupan kita selama pandemi ini? Tuh. Memang ini kan sekarang ini diutamakan kesehatan ya. Karena kan udah tahu risikonya seperti apa. Betul. Tapi ini kan juga nggak bisa terus-terusan begini. Nanti kalau semuanya di rumah aja nggak ada aktivitas, ya ekonomi yang nanti yang terganggu. Betul. Jadi mungkin nanti akan ada kondisi new normal. Jadi new normal ini ya akan ada aktivitas. Kita pernah dengar ada rencana itu ya. Tapi ya tetap orang pakai masker, ada physical distancing, tapi sudah bisa beraktivitas. Gitu. Sampai nanti benar-benar normal ya kalau sudah vaksinnya ditemukan. Betul. Ya. Berarti kita akan jadi terbiasa dengan kehidupan seperti ini ya Pak ya? Jadi kebiasaan beraktivitas dengan pola on demand ya, order itu pasti akan tetap berlanjut. Ya. Balik lagi ke Kuposin, yang lebih mengistimewakan Kuposin dibanding dengan aplikasi lain itu apa sih Pak? Ya kalau Kuposin ini kan tidak hanya kiriman lokal gitu, tapi bisa juga kiriman antar kota. Misalkan saya mau kirim ke Medan misalnya, bisa ya Pak? Bisa. Oh bisa ya? Itu kalau gitu. dia sudah melayani pakai lokal maupun intercity. Apakah intercity-nya dalam satu provinsi, antar provinsi, antar pulau bisa. Oke, berarti menjangkau ya seluruh Indonesia ya, nasional ya? Jadi istilahnya itu bisa dibilang kantor pos dalam genggaman. Oh iya, keren. Jadi semua yang ada di layanan kantor kita itu ada di aplikasi ini ya? Ya. Oke, keren nih. Nah, kalau misalkan kayak gitu, berarti ini kan petugas pick up-nya kan harus banyak ya Pak ya? Iya. Nah,
seberapa luas jangkauan misalkan saya order gitu kan di sini, seberapa luas sih radius pick up-nya si petugas pick up ini, Pak? Kalau itu disetting sesuai kebutuhan. Nah, karena kalau udah menggunakan aplikasi kan nggak ada yang sulit. Jadi bisa kita setting sampai radius katakanlah 5 kilo atau bisa aja dengan kebutuhannya. Jadi kita sudah menyiapkan petugas-petugas pickup ini yang namanya Oranger. Oke. Oranger. Nah, ada juga petugas pickup nanti kita kan punya mitra agen-agen pos. Betul. Mereka juga bergabung juga di layanan pickup ini. Jadi nanti order itu bisa jatuh ke Oranger, bisa juga jatuh ke agen. Oh gitu. Kan bidding ini kan. Betul. Mana yang dapat rezeki ngambil ya ngambil. Oh, tidak harus yang dekat ke kantor posnya aja gitu ya. Agen pun boleh gitu ya. Kan juga akan dikembangkan seluruh jajaran pos yang mau bergabung untuk pakai organik juga akan bisa. Jadi pegawai pun boleh ngambil, Pak? Bisa. Oh, gitu. Mungkin sekalian pulang gitu ya. Supaya apa? Supaya kapasitas untuk pickupnya semakin banyak. Oke, iya. Ini juga betul. bisa nambah aktivitas kan buat karyawan-karyawan organik, mungkin bisa melayani tetangga kanan kirinya gitu ya, kan gitu. Iya. Ya. Supaya lebih memudahkan juga, pick up lebih cepat gitu ya. Ya, jadi apa? Ya demi meningkatkan layanan kan gitu. Oke, mantap juga nih aplikasi ini. Berarti kiriman langsung dijemput oleh petugas pick up. Nah, perbedaan Oranger dengan Faster itu apa sih, Pak? Oh iya, jadi apa? Tadi kan ada Oranger, itu memang adalah mitra-mitra pos yang memang bermitra langsung dengan pos sebagai petugas pickup. Betul. Lalu ada agen itu mitra-mitra kita yang juga punya outlet yang sebar itu, dia juga menyediakan petugas pickup. Nah, Faster ini juga salah satu mitra kita yang merupakan dia sebetulnya ini agen business to business yang dia menyediakan layanannya itu dengan pola memang pick up. Nah, untuk membedakan dengan yang lain, dia petugas pick upnya namanya Faster. Oh gitu. Jadi sama dengan agen juga sebetulnya. Betul. Yang tugas utamanya untuk pick up ya. Oke. Ya. Waktunya berapa lama sih kalau misalkan kita ngorder gitu ya? Terus sampai nunggu kiriman dijemput tuh berapa lama sih? Apakah ada waktu maksimal gitu kan? Sehingga kalau misalkan melewati 10 menit tidak dijemput, apakah orderan otomatis cancel atau mencari pick upper yang lain gitu misalkan? Ya, jadi kalau orderan tadi tidak terrespon ya, tidak ada yang ngambil gitu ya? Akan bidding ulang kan? Ya. Nanti ke pick upper yang lain kan gitu. Ada ininya nggak timer misalkan dalam waktu 5 menit otomatis bid ulang gitu ya? 5 menit bidding ulang. Oh gitu ya, memang ada sistem seperti itu ya. Betul. Jadi jangan sampai pelanggan kita nanti udah order gitu tidak ada yang pick up, istilahnya terbengkalai gitu ya. Jadi sama sistem ini pun sudah diantisipasi supaya ketika tidak ada yang respon langsung cari petugas yang lain gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan pada saat dijemput kiriman gitu kan datang pick uppernya itu dikenakan biaya berapa, Pak? Untuk pick upnya nggak dikenakan biaya. Gratis, Pak. Jadi tarifnya ya kalau di pick up dengan kalau ke loket sama aja. Oh gitu. Jadi kalau misalkan kita ngorder di sini, pick uppernya datang, itu kita nggak bayar sama pick uppernya ya? Nggak. Oh gitu. Nggak dikenakan biaya tambahan untuk pick up. Iya. Oh nggak ada ya? Oh keren banget nih. Ya jadi kalau misalkan teman-teman nih mau kirim ya kan, memang udah cocok banget sih, udah di rumah aja gitu kan, nggak dikasih tambahan biaya loh. Jadi mau dijemput ke rumah gitu kan, atau ke kantor atau ke tempat kalian lagi standby di mana gitu, ini nggak kena biaya gitu. Jadi
Yang pertama memudahkan dan ya tetap hemat juga ya. Ya. Oke, keren nih. Dan ada satu lagi nih, jadi ini kan orang jadi user tadi kan mendaftarnya pakai HP. Nah, tapi kan misalnya kalau para pebisol, nah, mungkin ordernya banyak kan kirimannya banyak. Iya betul. Kalau di input di HP kan tangannya bisa keriting. Iya benar. Sampai Nah, juga itu- tuh 10, 15 gitu ya. Ya sudah disediakan fasilitas untuk bisa menggunakan web. Oh, ada versi webnya ya? Ya, jadi nanti dari aplikasi Kiposin yang di HP ini akan ada create password untuk kalau buka di web. Nah, kalau untuk kiriman banyak ya diinputnya di Oh. PC lah atau di laptop. Iya, itu lebih cepat juga ya, lebih Ya, memudahkan ya. Kalau kirimannya banyak di Iya, betul. Nah, tapi kalau kirimannya 1-2 yang nggak pakai HP aja bisa. Oke, iya. Disediakan yang fasilitas pakai web itu bagi yang kirimannya memang yang minta di pickupnya mulanya banyak. Iya, berarti itu khusus untuk pebisnis online ada fitur khusus ya, Ya. untuk menginput ininya orderannya gitu ya. Gitu. Oke, tentang tarif nih. Nah, tarif kiriman menggunakan Kuposin atau datang langsung ke outlet kantor pos, apakah beda? Oh, sama. Sama aja ya. Ini memang tarif publish yang sudah berlaku saat ini. Gitu. Dan pada waktu melakukan order itu udah muncul gitu. Berapa? Jadi nggak ada bedanya melalui aplikasi atau datang ke loket tarifnya sama. Nggak beda. Kalau secara produk nih Pak, nah produk yang bisa digunakan sama si pengguna ya, kan di Pos Indonesia itu banyak banget nih layanannya untuk ngirim surat, ngirim paket gitu. Ya. Nah, kalau di aplikasi ini yang bisa dilayani itu layanan apa aja? Untuk di tahap awal ini ada 4 layanan yang bisa dipakai. Yang pertama adalah K9. K9 ini adalah layanan untuk lokal, di mana delivery time-nya itu maksimum 9 jam. Oh, Maksimum ya. Maksimal 9 jam. Ya umumnya ya 2 jam, 3 jam ya. Sedang kita kembangkan. Jadi begitu di pick up langsung di delivery. Kalau yang lokal nggak perlu dibawa ke kantor-kantor. Iya. Ini sedang kita siapkan. Nah, yang kedua layanan Kikom. Nah, Kikom ini cocok digunakan oleh para pebisol nih untuk e-commerce. Ini adalah layanan untuk pengiriman barang atau paket antar kota. Yang delivery time-nya ini maksimum H+2 dia. Oh, maksimum ya. Berarti ya H+1 juga bisa ya. Ya, jadi untuk dalam Jawa. Iya. Oke. Nah, lalu ada pos kilat khusus. Panggilan khusus. Nah, pos kilat khusus ini yang lebih dari H+2 misalnya bisa pakai kilat khusus. Ini yang delivery time-nya bisa maksimum ya H+4. Betul. Nah, satu lagi untuk yang next day itu H+1 itu pos express. Oh. Ada 4 layanan. Iya. Tinggal kita pilih mana yang sesuai kebutuhan. Pokoknya layanan terima aja semua ya, yang paling topnya deh yang ditampilkan gitu ya. Makanya tadi ada K-nya juga, K9. Betul. Kikom, Iya. commerce maksudnya. Oh, buat e-commerce ya. Ya, lalu yang layanan yang sudah lama kita ya banyak dikenal ya, kilat khusus dan pos express. Ya. Nah, kalau misalkan terjadi gangguan pada aplikasi gitu ya, misalkan ada keluhan pelanggan gitu ya, ini pelanggan bisa menghubungi kemana aja sih Pak? Ada media apa aja yang bisa digunakan sama pelanggan kita? Ada customer service kita ya, yang bisa dihubungi lewat poskol, lalu pos Poskol. 161. Ya. Ada juga web chat, ada pakai Telegram, pakai Line. Oh, Telegram bisa tuh ya. Line bisa juga Pak, Line. Bisa. Oke.
Live chat. Oh, ada live chat juga. Kalau websitenya berarti lewat posindonesia.co.id ya, Pak ya? Oke. Kayaknya itu aja yang bisa kita bahas di podcast kali ini. Mungkin nanti ketika sudah ada update terbaru dari aplikasi ini, ada fitur-fitur baru, kita akan ketemu lagi di sini. Jangan lupa untuk teman-teman subscribe channel ini, komen di bawah kalau misalkan kalian punya pertanyaan, silakan kalian komentar, kita akan jawab di episode selanjutnya. Kalau misalkan kalian punya masukan, kritik dan saran, langsung aja komen di bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bagikan ke teman-teman kalian semua dan ikuti sosial media kita, Instagram dan Facebook kita. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.